Shalom, selamat berjumpa kembali di kuliah kita Etika Kristen. Minggu ini kita akan masuk dalam tema kuliah pada minggu ke-9 dan ke-10, yaitu tentang etika global. Jadi etika global ini sebagai suatu kebutuhan kita bersama. Nah, kita akan belajar di sini etika global yang diperkenalkan oleh Hans Küng. Hans Küng ini seorang teologi Katolik, ya, seorang teolog Katolik yang berkebangsaan Swiss. Jadi etika global adalah istilah yang pertama kali dipopulerkan oleh Hans Küng. Ya. Hans Küng ini melihat bahwa terjadi krisis paradigma oleh karena adanya transisi dari era modern ke era postmodern yang mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Jadi ada pergeseran atau ada transisi dari era modern kepada postmodern, dan ini menimbulkan krisis, ya, menimbulkan krisis paradigma. Nah, era modern pada satu pihak telah menimbulkan berbagai-bagai kemajuan, ya, dalam bidang pengetahuan, teknologi, industri, dan demokrasi bagi semua bangsa di dunia. Jadi ada gelombang demokrasi yang melanda dunia juga. Dulunya bangsa-bangsa hidup secara feodal, otoriter. Orang mulai mengenal apa yang disebut dengan demokrasi. Akan tetapi pada pihak lain juga, perkembangan ini telah menimbulkan krisis moral bagi kemanusiaan. Karena menurut Hans Küng, krisis terjadi apabila ilmu pengetahuan yang berkembang pesat itu tidak dibarengi dengan hikmat, tidak dibarengi dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk mencegah penyalahgunaan penelitian ilmiah, ya. Begitu juga teknologi dikembangkan dan diterapkan tetapi tanpa daya spiritual untuk mengantisipasi resiko yang tak terduga yang datang dari teknologi besar dengan efisiensi yang tinggi. Lalu industri juga menjamur di mana-mana, tetapi tanpa perspektif ekologi yang diperlukan untuk memerangi ekonomi eksploitatif yang makin bertumbuh. Jadi ekonomi bangsa-bangsa negara bertumbuh memang, tapi tanpa perspektif ekologi. Sehingga yang terjadi adalah ekonomi eksploitatif. Juga demokrasi diterapkan di mana-mana di belahan dunia ini, tetapi tanpa moralitas yang dapat mengimbangi kepentingan-kepentingan pribadi yang berskala tinggi dari para penguasa, baik secara pribadi maupun juga secara kelompok. Nah, ini Hans Küng memperkenalkan, sehingga menurut dia orang memerlukan satu etika
yang disebut sebagai etika global, atau dalam bahasa asli Hans Kuhn, ya, bahasa Jerman disebut sebagai Weltethos, ya, Weltethos atau etika global. Jadi Hans Kuhn ini mendirikan yayasan, ya, yayasan etika global, ya. Nah, itu yang kita lihat bagaimana asal mula istilah etika global ini adalah berasal dari seorang teolog berkebangsaan Swiss, ya, seorang teolog Katolik namanya Hans Kuhn. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh apa sebetulnya yang dimaksud dengan etika global ini, ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ya, pada satu sisi agama tanpa ideologi, dan di sisi yang lain agama bermuatan ideologi. Di tengah-tengah ini yang mau ditawarkan, yaitu etika global, ya, etika global. Nah, agama tanpa ideologi adalah agama yang menawarkan jalan moral, ya, jalan moral. Agama yang menawarkan nilai-nilai spiritualitas yang menyejukkan, yang sejuk, yang indah. Agama menawarkan hidup damai dan intim dengan Tuhan Allah sebagai pencipta ini. Hubungan relasi yang baik dengan yang maha kuasa, yang maha abadi, yang tentu dirindukan oleh setiap orang beriman. Ya. Ini agama tanpa muatan-muatan ideologi. Artinya agama yang sejati. Dan tiap agama yang ada di dunia ini sebetulnya menawarkan hubungan yang baik antara orang beriman dan Tuhan Sang Pencipta, dan juga memancarkan kesejukan, kedamaian kepada orang lain, kepada siapa saja, termasuk juga bagi alam semesta ini, ya, alam semesta ini. Nah, itu agama tanpa ideologi. Bagaimana dengan agama yang bermuatan ideologi, ya? Nah, ini terjadi karena agama dimanipulasi dan ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ideologi, ya, yang nampak penuh dengan argumentasi, retorika, yang sebetulnya mengandung intrik-intrik, ya, serta ancaman bagi kelompok-kelompok yang beragama lain atau yang berbeda agama dengannya. Ya. Karena apa? Karena watak ideologi itu cenderung berpikir hitam putih, ya, penuh dengan persaingan, penuh dengan sikap-sikap emosional, ya, sikap-sikap dengki, sikap-sikap iri hati, sikap-sikap penuh kecurigaan, dan kerap mengasumsikan adanya musuh. Wah, musuh bersama yang datang dari luar. Jadi orang melihat agama lain dianggap sebagai musuh bersama dari agamanya. Maka dibangunlah kata-kata yang provokatif, ya, menjatuhkan, ya, menghina, menista. Ya. Kita lihat di Indonesia ini akhir-akhir ini penistaan terhadap agama itu nampak dilakukan, ya. Terakhir ini Paul Sang. Nah, tapi bukan hanya Paul Sang, Yahya Waloni juga, ya. Dan berbagai-bagai ustadz yang lain yang otaknya tidak punya akal sehat, ya. Yang akal sehatnya sudah sakit. Kalau mau dikatakan mati, ya. Jadi ini yang harus diwaspadai. Jadi agama bermuatan ideologi dimanipulasi, ditunggangi untuk berbagai-bagai kepentingan, ya, termasuk kepentingan politik, mencari popularitas, mencari makan dari memanipulasi agama, ya, bahkan olok-olok orang hanya mau cari nasi bungkus dari manipulasi agama. Nah, ini yang harus dihindari.
Nah, karena itu maka ditawarkanlah apa yang Hans Kung bilang sebagai etika global. World ethos itu ya. World ethos. Jadi etika global ini adalah dasar bersama dalam menyatukan paradigma, ya, menyatukan komitmen dan rencana aksi bersama, ya, untuk penyelesaian pergolakan dunia. Untuk bersama-sama bagaimana mencari solusi terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Ya. Tadi misalnya bencana alam. Ini solusi kita. Apa? Secara bersama-sama. Karena bencana alam ini, perubahan iklim, pemanasan global ini bukan hanya masalah satu agama. Karena misalnya masalah aktual yang terjadi dengan kita di NTT, ya, bencana badai Seroja yang mengakibatkan angin puting beliung yang dahsyat, menyebabkan banjir, ya, di mana-mana, menyebabkan tanah longsor. Yang kena dampak bukan orang dari agama tertentu saja, bukan Katolik atau Kristen atau Muslim saja, tapi semua orang beragama yang ada di wilayah itu kena dampak. Jadi bagaimana? Disinilah maka kita memerlukan penyelesaian bersama terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Dan disinilah etika global diharapkan bisa menyatukan paradigma dan penyelesaian. Jadi etika global di sini adalah akumulasi dari nilai-nilai, kriteria utama dan sifat-sifat dasar yang ada pada semua agama. Ya, ada pada semua agama. Jadi nilai-nilai dasar, ya, kriteria-kriteria dasar yang ada pada semua agama. Dan ini yang mau dicapai melalui etika global. Nah, etika global pada prinsipnya dan pada dasarnya berjuang bagi kemanusiaan sejati. Ya, kemanusiaan sejati. Jadi etika global ini bukan merupakan sebuah kekhususan dari suatu agama tertentu. Nah, ini nilai kekhususan kami dan kalian semua harus wajib ikut tanpa kecuali. Bukan. Ya, bukan merupakan kekhususan dari satu agama tertentu. Tetapi etika global adalah nilai bersama. Nilai bersama untuk mencapai tujuan kemanusiaan sejati. Jadi nilai bersama yang ada dalam agama yang untuk mencapai kemanusiaan kita. Ya. Jadi prinsipnya di sini bahwa pertanyaannya apa yang bermanfaat bagi saya, ya, sebagai seorang manusia lakukan dalam agama saya yang bisa mendatangkan kebaikan bagi orang banyak. Itu pertanyaannya. Jadi saya dalam posisi agama saya, apa yang bisa saya sumbangkan bagi kemanusiaan? Nilai-nilai apa yang bisa dipakai secara bersama yang orang lain juga menerima itu? Jadi ini yang penting. Jadi di sini bagi Hans Kung misalnya dia katakan begini, bahwa kita tidak meremehkan agama orang lain. Jadi kita membangun dialog, tidak kita meremehkan agama orang lain. Tetapi kita juga tidak mengkhianati agama kita. Ya. Tidak mengkhianati agama kita. Nah, oleh karena itu makanya etika global ini memiliki sifat dan hakikat yang tersendiri. Ya, sifat dan hakikat yang tersendiri. Jadi sifat dan hakikat dari etika global ini nyata pada adanya penghargaan yang sama dan kesempatan yang sama dalam segala bidang bagi semua orang, ya, tanpa memandang sara, ya, tanpa memandang
suku, agama, ras, ya, etnis, ya, dan perbedaan antar golongan satu dengan yang lain. Jadi etika global juga adalah sebuah budaya tanpa kekerasan. Dengan komitmen, solidaritas, dan toleransi yang tinggi. Jadi tiap agama, misalnya dalam konteks kita di Indonesia, agama-agama ini berkumpul, ya, hidup berdamai, hidup dalam satu keyakinan bersama bahwa kita bisa secara bersama-sama menyumbangkan kedamaian, menyumbangkan kesejukan bagi bangsa ini, ya, dan menghindari kekerasan, tetapi memperjuangkan kebersamaan dan pemberian kesempatan yang sama bagi semua orang. Nah, masalahnya juga adalah bahwa etika global ini tidak bisa berjalan dengan mulus, ya, menurut saya, ya. Ada tantangan bagi etika global, yaitu ialah bahwa tantangan etika global ini ada pada pihak-pihak atau Bapak sebut sebagai para anasir jahat, ya, dalam setiap agama, di mana mereka ini tidak pernah tinggal diam melalui bahasa-bahasanya yang provokatif, ya, bahasa-bahasanya yang memecah belah, bahasa-bahasa penistaan terhadap agama lain. Dan mereka juga dengan ideologi-ideologinya, ya, yang miring, yang sesat, itu menunggangi agama. Ya, menunggangi agama. Dengan berbagai cara yang halus maupun kasar. Ya, dengan di mimbar-mimbar, ya, tertutup maupun juga dengan mimbar-mimbar terbuka seperti dimuat di media sosial, Facebook, ya, di YouTube, ya, di Twitter, ya, dan lain sebagainya. Bahkan juga mereka tidak segan-segan melakukan aksi-aksi teror yang mengancam ketentraman dan kedamaian hidup orang banyak. Nah, ini tantangan bagi kita, bagi etika global ini, yaitu datang dari pihak anasir-anasir jahat atau oknum-oknum, ya, jahat dari setiap agama itu ada, ya. Dan ini yang harus kita waspadai dan, ya, bersama-sama kita mengatasi tantangan bagi etika. Nah, tugas dari setiap agama adalah menjaga agar agama dijauhkan dari gerakan ideologi yang merusak kebersamaan sebagai manusia ciptaan Allah, ya. Jadi ini tugas kita semua, tugas Ananda semua yang belajar etika ini, ya. Bagaimana menjaga agar agama dijauhkan dari gerakan ideologi yang merusak kebersamaan. Sebagai manusia ciptaan Allah, ya, kita manusia ciptaan Allah ini, hakikatnya ialah kita bagaimana menjaga kedamaian ini, ya. Mengapa? Karena gerakan ideologi cenderung memunculkan sikap militan, ya, yang ada kalanya destruktif, artinya merusak, dan menggeser akal sehat, ya. Jadi akal sehat orang tidak lagi berfungsi. Dia seperti robot, ya, dia seperti robot yang dikendalikan, dikontrol, diremote oleh orang lain. Dia orang lain arahkan ke sini dia ikut, arahkan ke sana dia ikut. Pokoknya dia ikut apa saja menurut kemauan dari orang yang memegang remote itu, yang mengatur. Bahkan juga diiming-imingi dengan hal-hal yang tidak masuk akal, ya. Jadi diiming hal-hal yang tidak masuk akal. Agar apa? Agar penganutnya bertindak brutal dan kejam, serta tidak berperi kemanusiaan.
ketika menghadapi kelompok-kelompok agama lain yang dianggap sebagai musuh atau ancaman bagi agamanya. Nah ini, bagaimana kita menghindari ini, ya, gerakan-gerakan ideologi yang cenderung sikapnya militan dan destruktif ini, ya, destruktif ini. Nah, karena itu maka etika global ini harus menjadi gerakan bersama agama-agama untuk perdamaian dunia, ya, harus menjadi gerakan bersama agama-agama untuk perdamaian dunia. Bagaimana mencapai ini? Kita mencapai ini melalui dua hal. Pertama itu melalui dialog agama-agama. Ya, kita melalui dialog agama-agama. Yang kedua, melalui aksi bersama bagi kemanusiaan. Ya, jadi melalui aksi bersama melalui kemanusiaan atau bagi kemanusiaan. Jadi aksi-aksi bersama apa yang bisa kita buat bagi kemanusiaan, bagi kepentingan kita bersama sebagai umat manusia yang dikasihi Tuhan ini, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, dialog dari agama-agama, lalu aksi bersama melalui kemanusiaan. Jadi kalau dialog orang bicara kan, orang bersepakat. Lalu aksi bersama adalah tindakan. Ya. Jadi orang jangan ada istilah jangan seperti NATO. Ya. Hanya bicara saja tanpa aksi. NATO itu no action, talk only. Ya. N-nya no, ya. A-nya action, T-nya talk, O-nya only, NATO. Ya. No action, talk only. Ya. Artinya hanya bicara-bicara. Jadi harus seimbang, ya. Dialog kita capai melalui percakapan-percakapan. Kedua, aksi bersama. Jadi yang diperlukan di sini adalah bukan kita mempersoalkan doktrin dari agama orang lain itu benar atau tidak. Ya, itu sudah kita kembali ke hidup primitif itu. Ya. Ada orang yang tiap hari dia bagaimana mempersoalkan, oh agama ini itu salah. Tiap hari dia hanya getol saja menghina agama lain. Ini manusia primitif ini. Ini manusia yang hidup di zaman batu lebih cocok ini. Tidak pantas seorang manusia modern hidup dengan cara-cara primitif, ya, penghinaan. Jadi dia getol sekali melakukan perang, ya, perang doktrinal dengan agama lain. Nah, ini tidak benar. Tugas kita sebagai orang beriman bukan melakukan perang doktrinal, tapi kita mengangkat nilai-nilai, ya, apa yang baik dari agama kita sumbangkan bagi kemanusiaan. Jadi stop sudah, ya, hentikan perang doktrinal, ya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, hanya menimbulkan kegaduhan. Ya, saya kritik sekali itu Paul Sang dan juga Yahya Walodi itu, tolong kalian ini hentikan sudah perang-perang doktrinal yang tidak ada gunanya, yang menghabiskan waktu, ya, menghabiskan orang menonton video Anda, bikin habis pulsa mereka, yang padahal mereka bisa beli susu kasih anaknya, ya, uang untuk beli pulsa nonton video Anda yang tidak ada manfaat itu, video Anda hanya meracuni itu. Lebih baik mereka beli susu untuk anak-anak mereka supaya mereka pintar belajar atau menggunakan beli buku yang bermanfaat. Jadi ini, ya, dan seterusnya. Nah, karena itu maka etika global ini senantiasa proaktif untuk merajut kepelbagaian, ya. Proaktif untuk merajut kepelbagaian. Jadi dari gambar ini kita lihat, ya, bahwa agama-agama dengan kitab sucinya masing-masing, ya, dan kitab suci tiap agama itu sebagai acuan pedoman hidup mereka masing-masing. Jadi
adalah panggilan bagi setiap insan beragama untuk menggali dari kitabnya masing-masing nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai senasib sepenanggungan sebagai ciptaan Tuhan, nilai-nilai yang menggerakkan orang untuk menebarkan cinta kasih dan sikap toleransi, serta tolong menolong satu dengan yang lain, ya. Jadi alangkah indahnya kalau kita menghentikan perang doktrinal dan kita menggali nilai-nilai agama, ya, dari agama kita masing-masing, nilai kebersamaan, nilai tolong menolong, nilai senasib dan sepenanggungan, ya. Kita sebagai bangsa Indonesia ini, kita punya nasib yang sama. Kita menghadapi bahaya keterbelakangan sebagai bangsa, kebodohan, kemiskinan. Ini yang harus kita perjuangkan bersama untuk kita cari jalan keluar. Ya. Nah, kalau begitu, apa sekarang yang kita perlukan untuk merajut kepelbagaian? Jadi untuk merawat dan melestarikan kepelbagaian ini, kita membutuhkan kerukunan hidup beragama. Ya. Dan kerukunan hidup beragama itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 29, ya, dan pasal-pasal lain yang terkait. Tapi itu dasarnya utamanya pada pasal 29 dari UUD 45 itu. Dan ini bagaimana melestarikan kerukunan hidup beragama ini harus pertama-tama dimiliki dalam pikiran tiap-tiap orang, setiap individu. Lalu juga dalam setiap kelompok masyarakat. Lalu juga dalam kelompok-kelompok keagamaan. Nah, ini semua harus menjadi satu kebutuhan, ya, kebutuhan dasar kita. Seperti kita membutuhkan oksigen, ya, tanpa oksigen kita mati. Begitu juga kita membutuhkan kerukunan sebagai oksigen kita dalam hidup beragama di Indonesia. Nah, kalau demikian maka bisa terwujud persatuan dan kesatuan pada bangsa kita Indonesia ini, ya. Jadi kita harus menjadi satu bangsa yang mampu menghargai perbedaan. Bangsa yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama, ya. Jadi kita harus sadar bahwa masyarakat kita ini masyarakat plural. Artinya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang jamak, ya. Kita memiliki beragam suku, ya, beragam etnik, beragam budaya, beragam bahasa, dan beragam agama juga, ya. Ada Islam, ada Protestan, ada Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini kita punya keragaman, ya. Di NTT saja kita ada suku Rote, suku Sabu, ya, suku Alor, suku Flores, suku Sumba, suku Jawa, suku Batak, dan semua suku ada di sini juga di NTT ini, ya. Bagaimana kita melihat bahwa kita masyarakat jamak, kita masyarakat plural yang memiliki keragaman, memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Jadi karena itu maka kerukunan antar masyarakat, terutama antar umat beragama, menjadi salah satu hal yang sangat penting diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Nah ini. Jadi untuk mewujudkan hidup damai, hidup rukun, ya, hidup dengan tenang, ini membutuhkan peran serta dari seluruh komponen bangsa, ya. Jadi seluruh komponen bangsa ini kita sama-sama bersatu, ya,
menciptakan kerukunan di antara kita, ya, kerukunan antar umat beragama. Kita sama-sama mencegah masyarakat kita masing-masing agar tidak mudah diadu domba, ya. Tidak mudah dimanfaatkan, tidak mudah dicekoki ideologi-ideologi yang miring, yang melanggar akal sehat, melanggar sifat sejati dari kemanusiaan kita. Jadi harus, ya, masyarakat mencegah diajak untuk diadu domba, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi karena itu kita harus membangun satu nilai baru pada masyarakat kita, ya, yaitu bagaimana menolong masyarakat untuk menyikapi secara bijaksana, ya, isu-isu yang beredar. Isu-isu yang beredar. Jadi tiap hari itu orang dengan bahasanya yang provokatif, ya, dengan ideologi-ideologinya yang jahat tersembunyi, dia memprovokasi masyarakat kita. Bahkan juga dia menciptakan hoax, berita-berita yang menyesatkan. Nah, ini kita menolong masyarakat kita untuk mampu membedakan fakta atau hoax, ya. Fakta artinya berita yang benar atau berita yang dikarang-karang untuk menjatuhkan atau meresahkan saja dalam masyarakat. Sehingga apa? Kalau ini terjadi, akan tercipta suasana di mana masyarakat kita tidak mudah terprovokasi. Nah, ini semangat kebersamaan, tetap saling menghormati persamaan hak dan kewajiban ini, inilah yang harus kita semua perjuangkan. Karena inilah yang menjadi cita-cita dari para pendahulu kita. Cita-cita dari the founding fathers, ya. Bapak-bapak pendiri dari bangsa ini, ibu-ibu pendiri dari bangsa ini, ya. Jadi negara kita sudah diletakkan oleh para pendiri bangsa ini, ialah bahwa negara kita harus memberi jaminan dan melindungi semua orang tanpa kecuali dia mau agama apapun, dia mau suku apapun, negara menjamin semua. Kebebasan tiap warga negara untuk memeluk agamanya juga dijamin oleh undang-undang, ya, terutama UUD 45 pasal 29 dan juga dengan pasal-pasal terkait lainnya. Tadi ini bagaimana merajut ke pelbagaian ini adalah upaya, tindakan, bukan hanya ucapan, ya, atau hanya bermimpi, ya, saya mimpi kita mau merajut ke pelbagaian. Tidak, dia melalui aksi-aksi yang nyata. Nah, karena itu juga etika global ini mendorong gerakan kerukunan. Ya, etika global ini mendorong gerakan kerukunan. Jadi ada, menurut saya, ya, menurut Bapak, ada panca strategis kerukunan. Ya, panca artinya 5 kan? Jadi panca strategis kerukunan artinya secara strategis ini 5 hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kerukunan. Kita membangun gerakan kerukunan ini. Yang pertama itu, hal strategis yang pertama itu ialah bahwa keyakinan Allah menghendaki dunia yang damai walaupun kita berbeda. Allah menghendaki suatu dunia yang damai. Keyakinan ini harus ada dalam benak, ya, dalam kepala, dalam akal sehat setiap orang, setiap insan beragama, ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu saling menghargai dan menerima perbedaan, ya. Saling menghargai dan menerima perbedaan.
Jadi kita menghargai orang lain. Cara beragamanya begitu. Cara beragamanya berbeda dengan kita. Kita tidak bisa menghina, kita tidak bisa menista, kita tidak bisa menjelek-jelekan ajaran agamanya. Ya. Kita menerima perbedaan. Nah kalau begitu maka saling menghargai dan menerima perbedaan ini adalah kunci kedua. Hal strategis yang kedua itu. Yang ketiga adalah kita menghormati kesetaraan antar pemeluk agama. Bahwa agama-agama yang ada di Indonesia ini setara. Mau dia Islam atau dia Katolik atau dia Kristen, dia Hindu atau Buddha atau Konghucu, kita ini setara. Tidak ada ya satu agama yang lebih tinggi dari yang lain dan ada yang lebih rendah daripada yang lain. Tidak. Jadi mari kita menghormati kesetaraan antar pemeluk agama. Yang keempat, keinginan untuk saling melindungi dan menjaga arogansi mayoritas. Jadi harus ada dalam sikap batin kita terdalam, sikap manusiawi kita sebagai insan beriman untuk melindungi dan menjaga orang-orang dari agama lain yang berbeda dengan kita. Jadi kita menghindari arogansi mayoritas. Jadi maksudnya begini, misalnya orang Kristen yang ada di NTT. NTT ini kan mayoritas Kristen, entah itu Katolik atau Protestan. Agama lain seperti Muslim, Hindu, Buddha itu minoritas. Nah kita sebagai mayoritas ini harus punya keinginan untuk melindungi yang minoritas. Begitu juga di Jawa. Orang-orang Kristen di Jawa itu kan minoritas. Nah bagaimana kita melindungi mereka? Memang istilah minoritas ini juga sudah dikritisi oleh para ahli ya. Misalnya Bapak Yewangu ya mengkritisi sebagai bangsa Indonesia kita tidak boleh bicara istilah minoritas atau mayoritas. Tidak ada itu. Pak Yewangu malah bilang, kalau Indonesia sebagai sebuah kapal, tidak ada penumpang gelap. Semua agama yang di Indonesia ini adalah penumpang sah. Ya. Mau dia Islam, mau dia Kristen, mau dia Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semua adalah penumpang yang sah dari negara ini, dari kapal besar ini. Nah, dari itu makanya keinginan untuk saling melindungi dan menjaga. Ya. Jadi, marilah kita menghindari arogansi. Ya. Arogansi, ya istilahnya arogansi mayoritas. Itu harus dihindari. Nah, yang terakhir, sikap strategis yang terakhir, yang kelima, yaitu tidak memanfaatkan isu agama untuk kepentingan apapun, ya, untuk kepentingan apapun. Ini tidak boleh kita manfaatkan isu agama ini untuk kepentingan ya sesaat ya, misalnya kalau mau pemilihan bupati, wali kota, gubernur atau presiden, kita mulai manfaatkan isu agama, ya, agama dimanipulasi, agama dijual untuk kepentingan sesaat dari oknum-oknum yang mau mencari kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang tidak mengandung akal sehat. Nah ini, karena itu maka etika global mendorong kita untuk membangun gerakan kerukunan. Dan Bapak menawarkan, ya saya menawarkan ada panca strategis kerukunan. Nah, perlu diingat juga, ya, ini saya tegaskan kembali, jadi bangsa Indonesia ini bersifat plural dan multikultural. Istilah singkatnya multikulti. Ya. Orang Jerman selalu bilang multikulti, artinya multikultural. Ya. Jadi
Indonesia ini sulit dicari bandingnya di dunia ini ya. Karena Indonesia ini sebagai satu bangsa yang terdiri dari berbagai-bagai macam suku bangsa. Ya. Di NTT saja ada banyak suku bangsa, ada banyak bahasa. Di Alor saja ada puluhan, sekitar 60-an bahasa. Ya. Orang yang tinggal di bagian barat dibatasi oleh kali, di bagian timur, maka di bagian barat punya bahasa sudah beda dengan di sebelah kali. Bahasa di Alor itu ada banyak. Atau jangankan itu, orang yang tinggal di lereng gunung, beda bahasanya dengan orang yang tinggal di gunung, di puncak gunung itu. Ya. Atau orang yang tinggal di belakang gunung, beda dengan di sebelah gunung yang lain lagi, sisi gunung yang lain lagi. Ya ini, akhirnya bahasa berbeda-beda. Nah ini, Indonesia harus dijaga keutuhannya sebagai bangsa yang plural dan multikultural. Kita hanya bisa berdiri kokoh jika masyarakat mampu secara terus-menerus membangun dasar kebangsaan yang sama, yaitu mengedepankan kebersamaan, toleransi, dan sikap penghargaan satu dengan yang lain. Ya, satu dengan yang lain. Nah, itu demikian kuliah kita untuk hari ini. Semoga kuliah kita ini membawa manfaat. Sekian dan terima kasih. Ini ada kata-kata bijak yang Bapak mau sampaikan di sini, yaitu begini. Jika kita menanam benih kasih, maka buah kedamaian akan kita petik. Bapak ulangi, jika kita menanam benih kasih, maka buah kedamaian akan kita petik. Jika kita memancarkan senyuman dan kecerahan, maka persahabatan akan kita rasakan. Tetapi janganlah mengaku beragama jika tidak hidup dari ajarannya. Jadi orang yang tidak hidup dari ajarannya, sebetulnya dia tidak beragama sama sekali. Dan ini Bapak ulangi closing statement dari Bapak, yaitu jika kita menanam benih kasih, maka buah kedamaian akan kita petik. Jika kita memancarkan senyuman dan keceriaan, maka persahabatan akan kita rasakan. Tetapi janganlah mengaku beragama jika tidak hidup dari ajarannya. Sekian dan terima kasih. Salam.